Web Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Humpus Maritim Internasional Tbk dengan kode emitennya HUMI. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini. Jadi PT Humpus Maritim Internasional atau HUMI sebelumnya bernama PT Misi Hutama Internasional, merupakan anak usaha dari PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk dengan kode emitennya HITS, yang berfokus di bidang distribusi dan infrastruktur energi serta ekosistem kepelabuhan dan kemaritiman. HUMI menjalankan beragam lini bisnis antara lain jasa kepelabuhan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya awak kapal, angkutan LNG, angkutan minyak dan petrokimia hingga pengelolaan kapal. Nah, ini juga bisa dilihat kegiatan dari perusahaan ini, bisa dilihat ada aktivitas LNG, awak kapal dan sebagainya. Kemudian untuk struktur IPO kali ini jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 2.707 juta lembar dengan persentase IPO-nya 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp100 per lembar, harga pelaksanaannya juga Rp100 per lembar, sehingga nilai IPO akan didapat maksimal Rp270.700 juta. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Nah, kemudian untuk struktur warannya, jumlah waran yang dikeluarkan yaitu 1.353.500.000 lembar dengan persentase IPO-nya 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Harga pelaksanaan Rp200 per lembar dengan rasionya 2:1. Nah, kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 18 hingga 24 Juli, tanggal efektifnya 31 Juli, masa penawaran umum 2 hingga 4 Agustus, tanggal pencatatannya 4 Agustus, tanggal distribusi saham 7 Agustus, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 8 Agustus. Nah, kemudian dana hasil IPO ini secara rinci akan digunakan oleh emiten, 10%-nya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin. Sementara 90%-nya ini digunakan untuk memperkuat equity dalam rangka pengembangan usaha entitas anak perseroan yaitu PT PCS Internasional sebesar 36%, PT OTS Internasional sebesar 14%, PT Humpus Transportasi Curah 26%, PT MVS Internasional sebesar 14%, dan PT Etsi Hutama Maritim sebesar 10%. Nah, kemudian prospek usahanya antara lain prospek dalam jasa pengangkutan LNG di wilayah domestik Indonesia terus berkembang dengan adanya alokasi domestik untuk pemakaian LNG yang semakin berkembang dalam kuantitas. Nah, proyek regasifikasi pembangkit listrik yang diatur oleh pemerintah yang telah menentukan 33 titik regasifikasi terutama di Indonesia Timur, hal ini membuka peluang untuk pengadaan proses regasifikasi di titik-titik tersebut yang dilakukan secara efektif dan efisien. Prospek angkutan metanol baik global market maupun domestic market cenderung meningkat setiap tahunnya. Sehubungan metanol adalah bahan baku energi nabati, industri otomotif, boilers, dan medical equipment, serta kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor-faktor risiko yang patut diperhatikan, risiko utama yaitu risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak, risiko usaha antara lain risiko konsentrasi sumber pendapatan, risiko peningkatan biaya operasional, risiko persaingan usaha, dan lain sebagainya. Kemudian risiko umum, antara lain kondisi perekonomian secara makro atau global, kebijakan pemerintah yang berdampak kepada industri, ketentuan negara lain yang berdampak kepada industri, dan lain sebagainya. Nah, adapun risiko bagi investor yang patut dicermati antara lain, harga saham perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari, likuiditas saham perseroan, penjualan saham di masa depan memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham, serta kemampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari. Nah, kemudian untuk key financial highlights, yang pertama ada neraca keuangan. Kalau kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Maret 2023, current ratio berada di angka 1,41 kali, debt to equity rasionya 0,49 kali, debt to asset ratio 0,33 kali,
ICR dan DSCR masing-masing 6,46 kali dan 1,39 kali. Kemudian kita lanjut untuk laporan laba ruginya. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 31 Maret 2023. Gross profit margin atau GPM tercatat 35,1%, net profit margin atau NPM tercatat 22,2%, return on assets-nya tercatat 2,4%, return on equity 3,6%, net profit-nya ini tumbuh 46,1% serta revenue-nya tumbuh 9,1%. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.